Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kulu makanlah kalian. Kulu makanlah kalian min thayyibati ma dari enak-enaknya makanan. Min thayyibati ma dari enak-enaknya makanan rozaqna yang memberikan kami pada kalian. Wa ma zalamu dan jangan zalim kalian, yang dimaksud di sini adalah Bani Israel ya. Kalian yang dimaksud ya, masih sambungan dari ayat yang lalu. Wa ma zalamu dan jangan zalim kalian pada kami, walakin kanu akan tetapi ada kalian anfusahum pada diri kalian itu yadhlimuna zalim siapa walakin kanu akan tetapi ada siapa Bani Israel walakin kanu akan tetapi ada siapa Bani Israel anfusahum ya pada dirinya Bani Israel itu yadhlimuna zalim siapa Bani Israel. Setelah Nabi Musa terhadap kaumnya, Nabi Musa minta hujan untuk membasahi paceklik dan kekeringan yang terjadi. Wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu an yatrib bi'asakal hajar. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya pada batu, fambajasat min husnata asyrata aina. Kemudian mengalir 12 titik mata air. Yang mana 12 titik itu ditujukan pada 12 kelompoknya Bani Israel. Jadi ya tadinya Bani Israel ini terkungkung oleh perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun ya. Diselamatkanlah oleh Nabi Musa. Sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak beriman. Kemudian dipecah lagi menjadi 12 kelompok. Menjadi 12 kelompok ini sesuai dengan yang tertera di sini. Jadi ada 12 apa istilahnya ya? 12 kabilah lah ya, 12 kelompok ini ketika menjadi 12 desa ya. Terus dialirkanlah air ke 12 desa tersebut. Kemudian kata Allah, qad alima kullu unasim masyrabahum wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaihimul ghamam wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Jadi kemudian 12 titik mata air yang ada di batu tersebut mengaliri 12 desa. Mengalir untuk 12 desa dari kelompok-kelompok Bani Israel itu. Mengalir di 12 desa. Selain itu wadhallalna 'alaihimul ghamam. Tidak cukup sampai di situ ya, anugerah Allah untuk Bani Israel itu besar setelah penyelamatan Nabi Musa ya. Karena tirakatnya Nabi Musa itu juga besar. Nabi Musa itu yang sering saya sampaikan ya, dan tertera dalam Al-Qur'an. Nabi Musa itu memang punya kendala di komunikasi nih. Gampang kepelecuk lek ngomong nih, mboten kok bukan nggak bisa tidak sekedar sulit menyampaikan sesuatu nih, tapi Nabi Musa itu memang punya kendala di saat berbicara. Jarine wong Jawa iku besosolen. Ya, maka Nabi Musa minta kepada Allah, ini juga sering saya ceritakan nih, minta kepada Allah supaya Nabi Harun adiknya itu diangkat juga menjadi nabi. Jadi pengangkatan Nabi Harun sebagai nabi dan rasul itu adalah pengangkatan yang diminta oleh Nabi Musa.
karena Nabi Harun memang punya skill komunikasi yang baik. Jadi terus tirakatnya Nabi Musa itu berat nih, karena pada akhirnya dari Nabi Musa ini terlahirlah kaum Bani Israel yang bukan terlahir ya, kalau kaum Bani Israel itu sendiri rentetannya adalah keturunan dari Nabi Yakub ya. Jadi tapi ini sudah setelah sekian lama nih, terus kena perbudakan oleh Fir'aun sampai mereka juga teralihkan imannya gitu. Teralihkan imannya, padahal julukan Bani Israel itu sendiri adalah istilah Bani Israel itu tercetus karena Nabi Yakub itu orang yang selalu Israel. Israel itu apa ya istilahnya? Uh, Selalu bermunajat di malam hari sambil jalan gitu ya. Tirakate seperti itu. Maka tercetuslah istilah Bani Israel. Ini keturunan Nabi Yakub. Nah, ketika sampai pada Nabi Musa, ini sudah imannya sudah renggang karena di situ ada tokoh antagonis bernama Fir'aun ya, yang memperbudak kaum Bani Israel. Kira-kira kenapa kok sampai diperbudak? Apa skillnya Bani Israel? Mungkin kalau saat ini ya, skill yang dimiliki kaum Bani Israel terdahulu yang bisa kita lihat, salah satunya ya pembangunan piramid. Ya, ada kemungkinan pembangunan piramid itu dilakukan oleh kaum Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun. Ya katanya begitu ya, setidaknya itu ada bukti empiris ya, ada bukti empiris itu bukti ilmiah seberapa kuat kaum Bani Israel ini sampai Fir'aun ini benar-benar nyekeli supaya kaum Bani Israel ini menjadi budaknya. Terus kemudian diajaklah oleh Nabi Musa keluar dari lingkungan Bani Israel, diajak keluar, itu terus cerita yang membelah lautan segala macam, sampai akhirnya terjadilah 12 kelompok Bani Israel. Nah, ketika suatu saat terjadi paceklik, ya ini Allah perintahkan idrib bi'asokal hajar. Yang pertama idrib bi'asokal bahar, pukulkan pukulkan dengan tongkatmu pada lautan. Itu di saat melewati, di saat masa paceklik lagi ya. Nabi Musa bermunajat, kemudian diutus itu mengalirlah air, tidak cukup sampai di situ, Allah juga menaungi, jadi cuacanya jadi enak. Ada mendung yang menaungi kaum Bani Israel, 12 desa itu dinaungi oleh mendung. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Berikutnya kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Apa-apa yang thayyib ya, di situ kulu min thayyibati ma razaqnakum, min thayyibati ma razaqnakum. Ya, jadi makanlah apa-apa yang baik dari yang kuberikan kepada kalian. Yang artinya air, kemudian manna dan salwa itu adalah makanan-makanan bergizi yang dibutuhkan pada saat itu. Yang minggu lalu saya jelaskan, manna itu sejenis minuman manis. Ada yang mengatakan itu adalah lumut, lumut yang berterbangan. Jadi lumut ada lumut itu yang menempel dan dia mudah terbawa arus gitu ya, dimana pada lumut ini banyak sekali kandungan-kandungan mineral, kemudian banyak juga kandungan proteinnya ada, vitaminnya ada, dan ini memang dibutuhkan. Maka kata at-thayyibat itu kata thayyibatima razaqnakum itu adalah menunjukkan bahwa makanan yang dicurahkan oleh Allah pada saat itu adalah makanan-makanan bergizi yang dibutuhkan oleh kaum Bani Israel pada saat itu. Terus dikatakan oleh Allah, wa ma dzalamuna, dan jangan engkau mendolimiku. Mendolimi yang artinya apa? Ya harusnya sih kalau sudah dikasih sebanyak itu mestinya beriman. Tapi walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi mereka dolim pada dirinya sendiri. Bagaimanapun manusia itu kalau dolim nggak mungkin dolim merugikan Allah. Orang itu kalau dolim ya pasti mendolimi dirinya sendiri. Maka ada banyak sekali ayat yang menjelaskan wahum la yas'urun gitu ya, tapi mereka tidak merasa itu. Nah itu adalah ketika seseorang melakukan kedoliman, sejatinya dia tidak merugikan Allah, tapi merugikan dirinya sendiri.
walakin kanu anfusahum yadzlimun, pada diri mereka sendiri mereka zalim. Wadkur dan mengingatkanlah engkau idqilah ketika dikatakan lahum terhadap Bani Israel, uskunu hadhil qaryah, lafaz uskunu hadhil qaryah atau kalimat uskunu hadhil qaryah. Uskunu menempatilah engkau hadhil qaryata pada desa ini. Baital Maqdisi yaitu desa Baital Maqdis. Omai Maqdis, iki omai Maqdis. Rumah-rumah yang disucikan oleh Allah. Wakulu dan makanlah kalian minha dari hadhil qaryah haitsu syi'tum, dimanapun menghendaki kalian. Haitsu syi'tum, dimanapun menghendaki kalian. Ingatlah wahai Bani Israel ketika dikatakan pada kalian, tempatilah desa ini dan makanlah apapun yang kalian kehendaki. Wakulu dan mengucapkanlah engkau. Amruna adapun permintaanku itu hittatun wakulu dan mengucapkanlah engkau amruna adapun perintahku itu hittatun waduk hulul baba sujada saya ditangguhkan dulu ya hittatun ya, langsung besok saya ini kan. Wadkhulu dan masuklah kalian al-baba pada pintu. Aibabal qaryati artinya pintunya desa, sujatan dalam keadaan sujud. Sujud dan hinain artinya sujud dengan membungkukkan badan. Naufir maka akan mengampuni aku. Binuni dengan nun wal ya'i dan ya, mabniyan dalam keadaan dimabnikan lil maf'uli terhadap maf'ul. Jadi naufir atau yufar. Jadi boleh misalkan dibaca wadkhulul baba sujada naufir lakum khotoyakum ya, atau yufar lakum khotoyakum. Lakum bagi kalian. Nafir maka mengampuni aku lakum bagi kalian khotoyakum pada kesalahan-kesalahan kalian. Allah perintahkan juga kepada mereka, menempatilah kalian pada desa-desa tersebut ya. Makan apapun yang kalian kehendaki. Kemudian masuklah ke pintu desa dengan dengan posisi badan membungkuk nih. Jadi maksudnya sujadan di sini bukan kok masuk dengan sujud ya apa carane nih. Tapi maksudnya adalah masuk dengan sopan santun, dengan dengan tubuh, dengan dengan sopan santun lah ya. Kemudian Allah janjikan naufir lakum khotoyakum, maka akan kuampuni dosa-dosa kalian. Sanazidu akan menambah aku al-muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik, pada orang-orang yang berbuat baik. Bitta'ati dengan taat, sawaban pada pahala. Sanazidu akan menambahkan pahala ya, maksudnya al-muhsinina pada orang-orang yang baik. Jadi Allah perintahkan masuklah ke desa-desa itu dengan sopan santun. Dengan sopan santun. Maka kata sujada oleh mufassir dikatakan sujud dan hinain, dengan sujud yang merunduk.
basa Jawane makna Jawane iku sujudan hinain dengan sujud merkungkung. Sujud merkungkung ya rukuk, posisi rukuk itu kan apa namanya? Nah, basa Jawa kan merkungkung nggih. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kaum Bani Israel disuruh masuk dengan sopan santun supaya diampuni dosa-dosanya. Fabaddala maka mengganti. Fabaddala maka mengganti siapa alladina orang-orang dolamu yang dolim, siapa alladin. Yang dikatakan di awal tadi nggih. Mereka sudah dibilangin sama Allah. Sudah dikasih tahu. Wama dolamuna, kalian jangan dolim. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi ya udah jadi kebiasaan gitu. Terus apa yang dilakukan? Fabaddala maka mengganti siapa alladina orang-orang dolamu yang dolim, siapa alladin minhum dari Allah, minhum dari Bani Israel. Qaulan pada ucapan, ghairul ladzi yang selain perkara, qila yang diucapkan apa alladzi lahum terhadap Bani Israel. Sudah dikatakan seperti itu, okay, mereka membalikkan ucapannya. Jadi kalau dilihat dari konteks ini, seperti yang disampaikan pada ayat sebelumnya, okay, bahwa di saat Nabi Musa menerima kalamullah, okay, itu ada sekitar 70 orang yang ikut, dan diantaranya mereka semacam menyaksikan apa yang diucapkan oleh Allah kepada mereka, yang artinya langsung dari Allah kepada Nabi Musa, dari Nabi Musa langsung tersampaikan. Nah, jadi ini dilakukan karena apa? Karena ada karakter alotnya Bani Israel. Udah gitu, udah mendapatkan kesempatan sebaik itu untuk mendengarkan secara langsung apa namanya. Jadi Nabi Musa itu ketika mendapatkan wahyu, nggak usah nunggu keluar dari situasi itu, apakah 70 orang ini ikut juga mendengarkan kalamullah, mungkin saja tidak, tapi di saat tempatnya tidak berpindah dari tempat Nabi Musa menerima wahyu. Begitu saja mereka masih ngengkel gitu ya, apalagi kalau misalkan pakai cara yang diturunkan kepada Rasulullah gitu ya. Rasulullah itu dapat ayat pasti pas sendirian. Habis itu disampaikan kepada umatnya. Kalau kaum Bani Israel nggak bisa seperti itu, ya. Bahkan sudah jelas-jelas dikatakan oleh Allah demikian, mereka masih mengganti isinya. Nah, dikatakan lahum terhadap Bani Israel, faqalu maka berkata siapa Bani Israel, habbatun adapun permintaanku itu biji-bijian. Habbatun adapun permintaanku itu biji-bijian. Fi sya'ratin di dalam gandum. Fi sya'ratin di dalam gandum. Wadakhulu dan masuk siapa Bani Israel yazhafuna dalam keadaan ngesot. Jadi dikongkon masuk dengan sopan santun, dengan sujud, malah mlebu ngesot, nggih. Ala astahihim, atas ngesot itu tadi ya, di atas pantatnya Bani Israel. Jadi masuke mlebu desane dengan ngesot. Nah, udah gitu disuruh makan secukupnya, malah mereka minta ke umat yang ke orang-orang yang lemah, kalian ngasih gandum nang aku. Padahal kata Allah makan apapun yang kalian suka gitu ya, dan semuanya punya hak yang sama. Tapi mereka menyampaikannya sudah dengan cara yang diganti. Apa yang disampaikan oleh Allah sudah diganti. Fa arsalna maka mengutus aku alaihim atas Bani Israel rijzan pada siksa. Adaban artinya pada adab, minas samai dari langit. Bima dengan perkara kanu yang
ada siapa Bani Israel itu yadlimuna zalim siapa Bani Israel diazab oleh Allah. Was'al dan menanyakanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap was'al hum terhadap Bani Israel atau pada Bani Israel ya Muhammad wahai Muhammad taubihon karena memperingatkan. Apa yang ditanyakan anil koryati dari ahli koryah, ahli desa, penduduk desa. Anil koryati dari penduduk desa alladzi kanat yang ada siapa al koryah itu hadiratal bahri berada di sisi lautan, tinggalnya berada di sisi lautan. Mujawirota bahril kulzumi yaitu artinya bersebelahan dengan laut kulzum. Wahya adapun Korea itu ailatu daerah Elah. Yaitu daerah wakoa yang terjadi apa ma bi ahliha dengan penduduknya Korea. Anil Qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka tentang penduduk desa Elah. Ini yang dimaksud allati kanat hadiratal bahr. Desa Elah itu berada di dekatnya lautan. Apa yang ditanyakan idh ya'duna ketika melewati siapa ahluha. Yang taduna artinya ketika melewati siapa ahluha fisabti di dalam hari Sabtu. Bisoidis samaki dengan berburu ikan. Al-ma'murina yang diperintah siapa ahluha bitarkihi dengan meninggalkan soid fihi di dalam as-sabt. Idh ta'tihim di saat datang him pada ahliha. Dorfun adapun idh itu menjadi dorof liya'duna bagi lafadz ya'duna. Jadi nanti kalau baca tafsir itu misalkan kayak idh itu kan dia nggak bisa dibaca sendiri ya. Nah, otomatis bacanya langsung langsung lompat ke ayatnya gitu. Baru setelah paling tidak satu kata seperti idh ta'tihim kemudian tafsirnya dibaca. Tafsirnya baru dibaca dzorfun. Adapun idh itu menjadi dzorof liya'duna bagi lafadz ya'duna. Terus dilanjutkan lagi bacaannya. Idh ta'tihim apahitanuhum ikan lautnya apahitanuhum ikan lautnya ahluha yauma sabtihim di dalam hari Sabtunya ahluha syar'an dalam keadaan ta'tihim hitanum yauma sabtihim syar'an dalam keadaan mengambang syira'an dalam keadaan mengambang. Zahiratan artinya yang jelas alal ma'i di atas permukaan air. Wa yauma la yasbituna dan hari wa yauma la yasbituna wa yauma dan pada hari la yasbituna yang tidak mengagungkan siapa ahluha. La yu'adzimuna artinya tidak mengagungkan siapa ahluha as-sabta pada hari Sabtu. Aisa irol ayyami artinya pada hari-hari yang lain. Wa yauma la yasbituna la ta'ti tidak datang. Yang tidak datang siapa? Yang tidak datang apahitanuhum him pada ahliha. Ibtilaan karena menjadi cobaan minallahi dari Allah.
Minallahi dari Allah. Jadi ada satu situasi. Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka tentang penduduk daerah Elah. Tentang penduduk daerah Elah, mereka idyauduna yang melewati fisabti iltatihim hitanuhum yauma sabtihim syira'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Jadi ini adalah Allah ada perintah untuk mengagungkan hari Sabtu. Jadi pada saat itu Allah perintahkan untuk mengagungkan hari Sabtu. Tapi mengagungkan hari Sabtu dalam artian apa? Pokoknya kalau hari Sabtu udah disudahi itu kebiasaan mancing di hari Sabtu. Jadi mereka punya kebiasaan setiap hari Sabtu itu keluar ke laut untuk cari ikan gitu. Kata Allah hari Sabtu harusnya istirahat. Jadi dalam beberapa riwayat dalam beberapa hikayat cerita kenapa hari Sabtu ini dijadikan disebutkan oleh Allah tentang tentang hari Sabtu ini. Di dalam satu hikayat dikisahkan bahwa hari Jumat itu selesai diciptakan dunia dan seisinya. Jadi ada itu rentetannya hari Ahad, Allah ciptakan apa, Senin apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir, Jumat sudah diciptakan semuanya. Hari Sabtu itu disebutkan oleh orang Arab itu sebagian mengatakan kalau Jumat itu hari besar, kalau Sabtu itu yaumur rohah, hari beristirahat. Sebenarnya Allah perintahkan agungkan hari Sabtu ya untuk datang ke ke tempat ibadah gitu. Jangan malah pergi mancing gitu ya, kata Allah nih, mancing di dekat daerah mereka. Tapi mereka tidak mau dengan perintah tersebut. Maka Allah kasih kasih cobaan lah itu, saya tak jajale. Ini kan sudah dibilangin mereka nggak mau, akhirnya malah diuji sama Allah. Diuji sama Allah di sini dikatakan iltatihim haitanum yauma sabtihim syira'an. Jadi di saat hari Sabtu itu Allah ujilah mental mereka, penduduk Elah ini ya. Penduduk daerah Elah ini diuji sama Allah. Kalau hari Sabtu itu ikan ditampakkan di permukaan sama Allah. Ditampakkan di permukaan untuk dijadikan untuk diuji mentalnya gitu. Tapi mereka malah ngakal gitu. Jadi hari Sabtu ditampakkan ikan-ikan itu, terus kemudian di hari yang lain disembunyikan sama Allah, disembunyikan sama Allah. Nah maka mereka melihat hal itu, lapose kok gak oleh gitu ya istilahnya. Padahal Allah cuma menyuruh ya sudah istirahat aja dulu di hari tersebut, kan banyak anugerah yang lain sudah diturunkan sama Allah gitu ya. Ternyata mereka tetap tidak mengindahkan hal tersebut, sampai ada satu hikayat yang menyebutkan ikan-ikan yang keluar di permukaan itu mereka sembunyikan. Nah nanti dikeluarkan selain di hari Sabtu. Jadi tetap mencari pelanggaran bagaimana caranya bisa melanggar untuk mengagungkan hari Sabtu itu. Maka sebutan orang-orang ini adalah ahli Sabat. Kata Sabat dalam istilah Kristen yang dipakai dalam Injil itu ya Sabat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwa kalau di dalam Islam hari Sabtu itu mestinya setelah hari Jumat dipakai untuk beribadah, hari Sabtu itu untuk beristirahat gitu. Iltatihim hitanuhum yauma sabtihim syira'a wa yauma la yasbitun. Mereka tidak mau mengagungkan hari Sabtu seperti yang diperintahkan oleh Allah. La ta'tihim yauma la yasbituna la ta'tihim ibtilaan minallah. Jadi kalau selain hari Sabtu itu diuji sama Allah. Kalau di saat waktunya longgar ya mestinya mereka kan bisa melaut untuk ambil ikan gitu ya. Kenapa harus nunggu hari Sabtu yang mestinya dikehendaki oleh Allah? Ayo dipakai untuk
yang lain pada saat itu. Nah, itu syariat Islam belum 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 ini ya, belum lengkap nggih. Bagaimanapun Islam ini adalah agama penyempurna secara ritual, secara apapun gitu. Jadi Allah memerintahkannya ya hal sekecil itu, ya sudahlah istirahat di hari Sabtu. Tapi orang-orang ini tidak mengindahkan hal tersebut. Kadzalika sebagaimana cobaan tersebut, nabelu menguji aku hum pada ahliha, pada ahlu Korea, bima dengan perkara kanu yang ada siapa ahluha itu yafsuku nafasek, siapa ahluha walam masadu, dan ketika berburu siapa ahluha as-samaka pada ikan, iftarokot menjadi terpisah apa koryatun desa, apa al koryatu desa, aslasan menjadi 3 kelompok, aslasan menjadi 3 kelompok nggih. Atau langsung aja aslasan sulusa menjadi 3 kelompok. Iftarokot apa al-qaryatu aslasan dengan menjadi 3 kelompok maten mampun. Sulusun adapun yang 3, sulusun adapun yang 3 itu sodu berburu siapa sulus ma'hum beserta ahlu Korea. Wasulusun dan adapun yang 3 itu nuhu mencegah siapa? Sulus hum pada ahlu ahlu Korea. Wasulusun dan adapun yang 3 kelompok itu amsiku menjaga siapa? Sulus anis soidi dari berburu, wanaha dan mencegah. Jadi akhirnya 12 kelompok ini akhirnya terpecah gitu. Wa idqala dan ketika berkata, atfun adapun wawu adapun wa idqalat itu atof ala id atas id qablahu yang sebelumnya id. Jadi tadi ada id ta'tihim terus wa idqalat. Wa idqalat dan ketika berkata siapa ummatun umat minhum dari ahluhu lam tasid tidak berburu, yang tidak berburu siapa umat, walam tanha dan tidak mencegah siapa umat, liman bagi orang naha nuhia yang dicegah siapa man. Istilahnya ada yang stand gitu ya, ada yang nggak kemana-mana, intinya dia juga nggak ikut kelompok ini, juga nggak ikut mancing gitu, tapi juga tidak memperingatkan teman-temannya. Wa idh qalat ummatun minhum lam lima karena apa? Lima ta'iduna qauma. Lima karena apa? Ta'iduna memberi nasihat engkau kauman pada kaum. Wallahu yang adapun Allah itu muhliku akan merusak siapa Allahum pada kaum. Au mu'adzibu atau akan menyiksa. Au mu'adzibu atau akan menyiksa siapa Allahum pada kaum adzaban dengan siksa syadidan yang pedih, syadidan yang keras. Qalu maka berkata siapa? Umat. Mau'idhatuna adapun nasihat kami. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna. Qalu berkata siapa umat, mau'idhatuna adapun nasihat kami itu ma'dzirotan menjadi alasan, na'tadiru yang beralasan kami biha dengan ma'dziroh ila rabbikum pada Tuhanmu. Li'alla nunsaba supaya tidak dikelompokkan, tidak dibangsakan kami ila
taksirin, di dalam kelompok, fitarkin nahi, di dalam meninggalkan larangan. Wala'allahum, dan barangkali kaum itu yattaquna, bertakwa siapa kaum, atau takut siapa kaum, asyaida, pada berburu. Wa idh qalat ummatun minhum, jadi ada kelompok yang tidak yang tidak kemana-mana lah ya. Mereka kemudian berkata pada kelompok yang masih mau menasehati gitu, lima ta'iduna qaumallah humuhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa masih mau menasehati kaum yang akan dirusak oleh Allah, akan diadab oleh Allah, kenapa masih mau menasehati? Kemudian masih dalam kelompok umat tersebut. Jadi kan kelompoknya kan tadi terpecah ya. Ada yang nggak ikut-ikutan tapi diem aja, itu ya ada. Terus ada kelompok yang nggak ikut, yang amar ma'ruf nahi mungkar lah istilahnya. Ini ada juga kelompoknya. Nah, terus dari sebagian yang nggak ikut-ikutan melanggar itu, tapi nanya, lu terus ngapain masih diperingatkan? Mereka kan sudah pasti akan mendapatkan azab dari Allah gitu ya. Nah, kelompok yang mau amar ma'ruf ini kemudian menjawab qalu ma'dziratan ila rabbikum, ya, supaya saya punya alasan agar tidak dikelompokkan dengan kelompok yang melanggar gitu. Alasannya ke siapa? Alasannya ya ke Allah gitu. Jadi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan melarang keburukan, tujuan kita tidak lain adalah kepada Allah gitu ya. Jadi istilahnya kalau bikin ma'dziroh itu alasannya. Kalau bikin alasan itu ya alasannya yang kepada Allah gitu ya, supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu idealnya, tujuan kita tidak sekedar eksternal pada orang yang kita ingatkan saja, tapi ada tujuan internal kita, tujuan dari dalam diri kita, supaya istilahnya supaya punya alasan kuat di sisi Allah agar kita tidak dikelompokkan ke dalam kelompok yang tersesat. Nah, itu tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita dalam seumur hidup tidak pernah, paling tidak kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh suatu kelompok atau seseorang, kita perlu punya self defense, itu bahasanya sekarang gitu ya. Kita harus punya kemampuan kritikal, punya kemampuan kritis terhadap kesalahan dan pelanggaran, dan itu adalah tujuan pendidikan. Islam memiliki konsep yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini yang hendaknya menjadi tujuan pendidikan. Maka kalau melihat kemungkaran, kalau bisa jangan cuek, diingatkan. Alasannya apa ya, kok sing diomongno kelompok ini tadi. Ada kelompok yang ngerti itu salah tapi diem aja. Ada kelompok yang selain dia tidak melanggar, dia juga mengingatkan orang lain, hei, itu pelanggaran. Nah, berarti kan ini dia kelompok yang tidak hanya diam. Selain mereka menjalankan perintah, mereka juga punya kritikal terhadap kelompok yang salah. Nah, ini pentingnya daya kritis itu kita harus punya memang. Cuman bagaimana caranya menyampaikan, nah ini yang perlu kita terus menerus belajar gitu ya. Terus menerus, jangan berhenti untuk belajar bagaimana caranya menyampaikan sebuah kritik yang datang dalam hati kita. Ini akan terus datang sebenarnya, kecuali sampean berhenti belajar. Kalau sampean sudah berhenti belajar, nggak ada itu overthinking, itu nggak akan ada. Ya tenang, tapi ya tenang dengan kebodohan, wis iso dibayangno jadi kelompok sing menengahi. Nah, padahal kata di dalam Al-Quran ini dijelaskan ada istilahnya ma'dziratan ila rabbikum.
kenapa saya tetap mengingatkan kelompok yang salah gitu ya. Kata si kelompok yang kritis ini tadi, ya saya tetap harus menyampaikan kebenarannya supaya saya punya alasan kepada Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam kelompok yang tersesat. Jadi itu pentingnya kita punya, kalau ada kritis ya, kalau ada kritik itu perlu disampaikan. Misalkan ada orang terdekat, kok sholatnya begini, kok wudhunya begini gitu ya, itu disampaikan saja nih. Kok orang ini ojo dirasani, saya nggak oleh itu merasani nggih. Iku malah luwe elek maneh nggih. Wis gak gelem amar ma'ruf nahi mungkar, malah menjebak diri di dalam kegiatan ghibah atau gosip. Ghibah namimah nih wis menjadi pusat daripada penyakit mental kita sendiri, itu ya di situ. Ini aja yang kelompok Bani Israel itu yang masih berharap, ya saya pengen supaya tidak dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok itu. Kemudian wala'allahum yattaqun. Jadi di saat kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ada alasan eksternal. Alasan eksternalnya la'allahum yattaqun, itu ayat tersebut nih, barangkali mereka akan bisa takut nih, akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Barangkali mereka itu orang-orang yang bisa tak ingatkan. Ini alasan eksternal. Alasan internalnya ini malah disebutkan di awal gitu ya. Alasan internalnya disebutkan di awal, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan bahwa kudu tak ingatkan ini supaya saya punya alasan di sisi Allah. Alasan apa ya? Kalau saya mau dikelompokkan, loh ya Allah, mboten kula mboten derek-derek. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nggih, kita nggak punya alasan apa-apa di sisi Allah. Bisa jadi wis kelambine padha ambek wong iku wis berarti kelompok iku. Nah, jadi inilah pentingnya kita punya critical, kemudian kita belajar bagaimana kritis dengan cara yang baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Al-Fatihah.